warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Dwi Sapitri, mahasiswi Universitas Terbuka Surakarta, jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu gudang ilmu yang disitu menyediakan sumber-sumber informasi, berbagai informasi yang dapat kita gunakan untuk media pembelajaran, media penelitian, digunakan untuk literasi, atau bahkan kita berkunjung ke perpustakaan bisa untuk ajang rekreasi atau refreshing. Nah, perpustakaan sendiri bersifat universal, yang di situ setiap halayak itu bisa datang, entah itu dari anak-anak, entah itu dari remaja, entah itu dari orang tua, semua bisa mendatangi perpustakaan. Perpustakaan bersifat universal untuk masyarakat umum. Jadi saat kita mendatangi perpustakaan tidak harus perpustakaan untuk orang yang khusus untuk pelajar, tidak seperti itu. Tapi perpustakaan bersifat umum untuk berbagai kalangan masyarakat, tidak memandang laki-laki perempuan, tidak memandang ekonomi, tidak memandang jabatan, tidak memandang semuanya bisa datang ke perpustakaan. Nah, di sini kita akan membahas sejarah Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo. Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo didirikan berdasarkan keputusan Bupati Sukoharjo pada tanggal 28 Juni 1987. Itu menjadi awal mula berdirinya Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2001 terjadi penggabungan lembaga antara kantor arsip dan juga kantor perpustakaan yang lebih dikenal dengan kantor arsip daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo. Nah, itu juga sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Adapun reformasi yang terakhir terjadi pada tahun 2008, di mana struktur organisasi diperbarui, ditata kembali dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 yang mengubah nomenklatur menjadi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo. Adapun visi dan misi dari Perpustakaan Umum Sukoharjo, visi kantor ini memiliki visi untuk menjadi pusat pembelajaran dan rekreasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berguna untuk mencerdaskan masyarakat Sukoharjo. Adapun misi dari perpustakaan kita itu mencakup peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang terintegrasi. Adapun untuk fasilitas perpustakaan Sukoharjo meliputi ruang baca yang nyaman, sarana multimedia, ruangan khusus, mini teater, koleksi buku beragam, komputer, wifi, ruang bermain anak. Nah, jadi di situ di Perpustakaan Sukoharjo kita disediakan ruang baca yang nyaman, cuman bukan ruang baca yang seadanya, tapi ruang baca yang di situ ada AC-nya, yang di situ bertiker. Jadinya kita kalau mau membaca itu bisa dengan nyaman. Terus di Perpustakaan Sukoharjo juga terdapat sarana multimedia, di mana kalau kita mendapatkan tugas dari guru, katakanlah untuk membuat proposal, membuat jurnal, membuat semuanya, nah kita bisa membuatnya di sarana multimedia tersebut karena sudah tersedia komputer beserta wifi-nya. Nah, di Perpustakaan Sukoharjo juga itu terdapat ruang bermain anak. Jadi nggak cuma dari kalangan pelajar, anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, tapi orang tua pun bisa mendatangi Perpustakaan Sukoharjo. Selain untuk menambah wawasan, juga bisa untuk rekreasi si anak, karena ada ruang
khusus bermain anak. Di situ juga terdapat berbagai permainan seperti puzzle-puzzle dan lain-lain. Adapun layanan yang tersedia di Perpustakaan Sukoharjo ada layanan penelusuran data dan informasi. Di situ kita bisa mencari data, misalkan data tentang akte kelahiran atau data kartu keluarga atau data apapun itu. Kemudian juga informasi-informasi, berbagai informasi yang kita butuhkan itu bisa dicari di Perpustakaan Sukoharjo. Itu salah satu layanan yang kita sediakan. Kemudian ada layanan konsultasi Ask a Librarian. Jadi di situ kita bisa konsultasi dengan seorang pustakawan, petugas yang ada di perpustakaan. Saat kita datang ke perpustakaan, di situ mungkin kita mendapatkan keluh kesah. Pak, Bu, kok aku nggak bisa ngerjain ini ya? Gimana toh cara membuat ini? Gimana cara membuat jurnal? Gimana cara membuat apa itu yang tugas-tugas sekiranya kita susah? Itu bisa ditanyakan, bisa dikonsultasikan kepada pustakawan. Terus terdapat juga pelayanan digital library. Digital library tersebut meliputi seperti sarana komputer, sarana wifi yang di situ kita bisa mengakses segala informasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat segala sesuatu ataupun mencari sesuatu hal yang kita butuhkan. Terdapat juga layanan cerita dan edukasi, layanan baca di tempat, peminjaman buku di perpustakaan. Kan banyak beragam buku, dari novel, komik, buku pelajaran, buku tentang apapun itu banyak sekali. Terus ada juga perpustakaan keliling, itu juga salah satu layanan dari kita, Perpustakaan Sukoharjo. Ada juga wisata literasi, jadinya itu enggak semua di situ saat ada kunjungan dari SD lain mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa saat itu mungkin anak-anak dari sebuah SD itu bisa dibawa kunjungan ke Perpustakaan Sukoharjo. Di situ diadakan wisata literasi. Jadi di situ bisa posisinya kita mengenalkan anak-anak apa itu perpustakaan, terus juga meningkatkan minat baca anak-anak untuk menunjang belajar mereka. Adapun untuk keunggulan Perpustakaan Sukoharjo, perpustakaan kita, salah satunya pertama, fasilitas dan desain. Nah, perpustakaan ini memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan juga desain yang menarik. Jadi saat kita ke perpustakaan, salah satu keunggulan Perpustakaan Sukoharjo, perpustakaan kita, di situ terdapat fasilitas yang unggulan. Kita mencari apapun, kita membutuhkan apapun, segala semua yang berkaitan tentang informasi kita bisa mendapatkannya di Perpustakaan Sukoharjo. Bukan sebatas itu, tapi desain di perpustakaan kita di situ sudah didesain sebagaimana mestinya. Jadi di situ saat kita ke perpustakaan ada ruangan yang dimana kita itu bisa nyaman, ada ruang khusus baca, ruang sarana multimedia dan sebagainya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan di perpustakaan, selain dari desain tentang ruang baca, di situ juga terdapat desain seperti kolam ikan, terus seperti ruang bermain anak yang di situ bisa untuk penyegaran pandangan. Jadi saat kita ke perpustakaan tidak hanya melulu tentang buku. Jadi di situ kita bisa melihat semuanya, bisa menyegarkan, bisa untuk refreshing, untuk kita menyegarkan pikiran selain tentang buku-buku tersebut. Terus keunggulan yang kedua itu ada inovasi digital. Nah, jadi perpustakaan ini memiliki aplikasi yang berbasis online. Perpustakaan kita memiliki aplikasi yang berbasis online. Jadi meskipun dari rumah kita bisa mengupdate semua yang ada di perpustakaan melalui aplikasi tersebut, aplikasi e-perpus. Kemudian keunggulan yang nomor 3 itu ada pendekatan inklusif. Perpustakaan ini menunjukkan komitmen terhadap inklusi sosial melalui program-program seperti Gerakan Literasi Sukoharjo atau sering disebut GELIS. Adapun keunggulan yang nomor 4 yaitu respon terhadap tantangan. Jadi perpustakaan kita, Perpustakaan Sukoharjo, di saat
pandemi COVID-19, Perpustakaan Sukoharjo bisa beradaptasi dengan menciptakan sebuah layanan digital seperti digital library berbasis aplikasi dan dongeng daring seperti layanan e-perpus atau. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang koleksi dan sumber daya yang terdapat pada perpustakaan. Nah, adapun jenis koleksi yang terdapat pada Perpustakaan Sukoharjo berupa buku, diktat, koleksi digital atau e-perpus, layanan perpustakaan keliling, terus sumber daya elektronik atau e-books, sering disebut e-books. Adapun untuk cara akses koleksi digital tersebut, cara aksesnya pertama itu unduh aplikasi e-perpus Sukoharjo. Jadi kita membuka HP, membuka laptop atau apapun itu gadget kita, unduh aplikasi e-perpus Sukoharjo. Setelah kita menemukan, kita download aplikasi tersebut. Nah, tersebut akan terdapat pendaftaran akun. Kita mendaftarkan dulu pendaftaran akun, kemudian kita menjelajahi koleksi, menjelajahi buku yang akan kita pinjam. Kita mencari apa buku, judul buku itu terbitan dari tahun berapa, siapa yang menulis, buku judul apa di situ. Setelah kita menemukan koleksi tersebut, nah kemudian kita bisa meminjam buku tersebut. Itu cara akses koleksi secara digital. Nah, kalau dengan cara yang fisik, cara manual itu juga ada. Kita berkunjung, mendatangi perpustakaan, kemudian kita masuk ke perpustakaan tersebut, kita masuk ke layanan titik baca, kita tinjau koleksi, kita tinjau buku yang akan kita pinjam, kita baca-baca, oh kok buku ini sesuai dengan yang saya butuhkan. Kemudian kita datang mendatangi petugas atau pustakawan. Kita mencari informasi dulu dari pustakawan, apakah buku ini bisa dipinjam, apakah buku ini batas peminjamannya seperti apa, peminjamannya bagaimana. Kemudian kita meminjam buku tersebut. Nanti semua sudah dijelaskan oleh pustakawan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang program dan kegiatan yang terdapat di perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan meliputi layanan baca di tempat, perpustakaan keliling, dan juga layanan digital. Kita bisa datang ke perpustakaan, kemudian membaca di ruang baca. Terdapat ruang baca yang nyaman, kita bisa membaca di situ. Ada juga perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan kita itu berkeliling di sekolah-sekolah yang mungkin dia meminta kunjungan dari kita. Bisa kita mendatangi sekolah tersebut dengan membawa buku-buku yang mungkin direkomendasikan untuk anak-anak. Kemudian ada juga layanan digital yang bisa kita akses melalui gadget yang kita miliki. Kemudian kegiatan edukasi dan literasi seperti storytelling, ice breaking, dan kelas menari. Jadi di situ di perpustakaan kita bisa mendapatkan kisah-kisah, cerita-cerita dari para pustakawan. Kita bisa mendapatkan sebuah cerita-cerita, dongeng-dongeng. Terus kita juga bisa mengadakan ice breaking. Di situ bisa untuk refreshing, untuk merefresh otak kita. Jadi di situ kita posisinya bisa merefresh agar tidak jenuh untuk membaca. Kita juga ada kegiatan ice breaking dan juga kelas menari. Untuk selanjutnya lomba perpustakaan desa atau kelurahan, workshop pelatihan, wisata literasi, kemudian konseling dan pembinaan. Yang kita butuhkan konseling dan pembinaan dari pustakawan. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang perpustakaan? Apakah kalian tertarik dengan perpustakaan? Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendaftaran. Mari gabung ke Perpustakaan Sukoharjo. Kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Cara pendaftaran anggota juga sangat mudah. Di situ kita hanya mendatangi perpustakaan, kemudian kita diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan, mengisi biodata. Kemudian kita menyerahkan 2 lembar foto berwarna berukuran 2x3. Cukup dengan itu saja, tanpa pemungutan biaya apapun, kita bisa
mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan. Nah, adapun cara mengakses perpustakaan, mencari lokasi perpustakaan Sukoharjo mungkin bisa dilihat di alamat maps di atas. Kemudian bisa juga kita mencari dari aplikasi e-Perpus Sukoharjo, aplikasi yang dari perpustakaan kita, perpustakaan Sukoharjo, juga bisa melalui website Digiddo, seperti itu. Kita sudah mencapai titik akhir dari presentasi saya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Adapun jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menghubungi media sosial yang kita punya. Di situ ada salah satunya ada Instagram @dispusip_sukoharjo, kemudian ada YouTube di Sarpus Sukoharjo, ada juga browser di sarpussukoharjo.kabupaten.go.id. Mari temukan petualangan baru di dalam membaca buku. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang perpustakaan umum Sukoharjo. Bila mungkin saat saya penyampaian banyak salah, banyak tutur kata yang mungkin kalian belum paham, nanti bisa dipertanyakan lewat media sosial tadi. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.